LinkedIn bisa mengubah jalan hidup, karir, dan bisnis kita secara signifikan. Bagi yang belum kenal, hai, nama saya Peter Febian, tapi orang-orang banyak memanggil saya sebagai Pip. Ngomong-ngomong soal media sosial, sejak era kejayaan Friendster, MySpace, dan Facebook, saya sudah aktif menulis konten-konten motivasi dan pengetahuan kehidupan. Tapi saya merasa ada yang kurang klik dengan audiens di media-media sosial itu. Saya terus eksplorasi platform lain dan bertemulah saya dengan LinkedIn, media sosial yang fokusnya ke kalangan profesional, korporat, dan pebisnis. Pertama kalinya saya membuat akun LinkedIn adalah di 2012. Namun, saya baru aktif di pertengahan 2017 ketika hidup dan karir saya sedang tidak baik-baik saja. Awalnya, saya aktif di LinkedIn karena berharap dapat menemukan berbagai lowongan kerja. Maka saya mulai aktif berburu lowongan, membangun koneksi dengan banyak orang asing, berkomentar di artikel orang lain, dan mulai rajin menulis artikel. Penolakan dan penghinaan yang saya terima dari recruiter maupun user dalam banyak proses rekrutmen membuat saya kemudian berpikir, andai saya bisa langsung berurusan dengan para decision maker, dengan para pemimpin perusahaan, dengan para pemilik pekerjaan dari kota dan negara manapun mereka berasal, tanpa perantaraan siapapun. Karena saya sudah lelah dan muak menjalani proses rekrutmen yang bertele-tele, kemudian ditolak, dan akhirnya dihina sebagai pekerja kutu loncat yang tidak layak mendapatkan kepercayaan akan hal-hal besar. Saya putuskan mulai membangun kekuatan personal brand di LinkedIn dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Dalam kondisi bangkrut dan menganggur, dikepung belasan debt collector, dan dipertanyakan banyak orang. Saya tidak pedulikan itu semua dan saya tekadkan fokus dan konsisten membangun LinkedIn. 2 tahun kemudian, mulai terlihat hasil nyata dari aktivitas saya di LinkedIn. Tawaran pekerjaan dan proyek dari orang-orang yang tidak saya duga atau kenal sebelumnya mulai menghiasi inbox LinkedIn dan WhatsApp saya. 3 tahun kemudian dari sejak saya aktif, saya mulai dapat memonetisasi LinkedIn berupa proyek-proyek brand storytelling dan kolaborasi bersama sejumlah brand yang sedang membutuhkan traksi perhatian publik. Ini pula lah yang membuat saya sekeluarga mampu bertahan di masa-masa sulit pandemi COVID-19. 4 tahun kemudian dari sejak saya aktif, kemudian hingga saat ini, sejumlah tawaran membangun bisnis bersama hadir di meja saya. Betapapun demikian, tentu saya harus selektif, karena tidak semua perkara dapat kita bangun dalam satu waktu. Ini kan tawaran berbisnis bersama, bukan sekedar tawaran pekerjaan. Kini saya sudah tidak lagi memikirkan betapa pahitnya penolakan-penolakan itu. Tidak lagi memikirkan kekecewaan akibat kehilangan pekerjaan. Dan tidak lagi memikirkan betapa menyakitkannya penghinaan mereka kepada saya hanya karena perjalanan karir saya yang tidak sesuai dengan standar ideal mereka. Kini saya bahagia berfokus pada bagaimana membangun kontribusi yang lebih besar dan bagaimana menciptakan dampak yang lebih dahsyat lagi bagi siapapun yang berkolaborasi bersama saya. Hari demi hari, saya selalu berusaha buktikan bahwa nilai diri saya tidaklah ditentukan dari apa kata orang lain, melainkan pada apa yang dapat saya bangun, kontribusikan, dan komunikasikan pada organisasi maupun masyarakat. It's a mind game. Semuanya berawal dari pikiran kita. Semuanya berawal dari rasa sakit, kekecewaan, dan kebingungan. Namun, bukankah melodi terindah dan mahakarya musik yang abadi
tercipta dari hati yang hancur? Kumpulkanlah batu yang mereka lemparkan pada kita dan gunakan itu untuk membangun kerajaan kita sendiri. Selamat mendalami pembelajaran personal brand, teman-teman sekalian, bersama Fast Campus dan saya, Peter Febian.